Oke, terima kasih Mbak Nita dan Bung Robin dengan petikan gitarnya dan suara yang mendayu-dayu. Wah, luar biasa ya. Kayaknya saya harus cari artinya itu setelah ini. Keren-keren ya, keren ya. Oke, kita langsung masuk pada materi kita malam-malam hari ini. Materi diskusi santai bersama tokoh Bualemo, Bapak Dr. Andis Rumpagau. Ini kan sekarang Bapak di Asosiasi Pertanian Hortikultura ya. Iya. Tupoksi Bapak selain manajerial sistem organisasi di dalam organisasi itu, apalagi Pak selain itu? Oke, terima kasih. Asosiasi Petani Hortikultura ini Ya, kita bentuk kurang lebih 2 tahun yang lalu dalam rangka menghimpun para petani, khususnya yang punya hobi tanaman hortikultura. hortikultura. Hortikultura itu banyak macamnya, termasuk bawang merah, cabai, tomat, dan buah-buahan. Dan buah-buahan. Jadi Nah, memang fokusnya itu hortikultura semuanya. iya. Nah, untuk sekarang ini Pak, program asosiasi dari APH itu sendiri dan untuk petani yang ada di Bualemo, itu ada tidak rencana ke depannya? Ini kan baru 2 tahun terbentuk. Apakah dia sekarang sudah merata di Bualemo atau masih baru terpisah-pisah? Ya, memang asosiasi ini kita bentuk dalam rangka merangsang minat petani Ya, secara umum ya, petani untuk bisa menanam tanaman hortikultura. Kenapa tanaman hortikultura? Karena hortikultura ini bisa menjanjikan pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan padi sawah maupun jagung, sehingga saya sebagai bagian dari masyarakat, dari petani, saya ingin melihat petani di Bualemo itu dan khususnya ya Provinsi Gorontalo umumnya agar punya pendapatan yang memadai, minimal mereka bisa mandiri dan bisa meningkat pendapatannya supaya dapat meningkatkan kehidupan keluarga, bahkan bisa membantu orang lain. bagus sekali. Jadi di beberapa kecamatan di Bualemo ini untuk APH-nya sendiri sudah ada perwakilan masing-masing kecamatan, Pak ya? Memang itu belum, karena kita ini masih memberikan beberapa contoh seperti pada tahun 2019 yang lalu saya memberikan contoh bagaimana menanam cabai rawit yang Iya. khas Gorontalo yaitu FM yang bisa pendapatannya lebih besar, dan caranya bagaimana, kemudian bagaimana cara pemeliharaannya, kemudian juga bagaimana cara pemasarannya. Nah, alhamdulillah saya sudah mencoba dengan teman-teman lain, terutama dari Desa Permata, dan alhamdulillah tanaman cabai ini sangat luar biasa kalau ditekuni dengan baik. Iya. 1 hektar itu bisa ratusan juta. Pendapatan bruto. Ya. Kemudian tanaman cabai ini atau rica yang umumnya orang Gorontalo bilang, ini sekali tanam bisa dipanen beberapa bulan dan setiap minggu itu harus dipanen, dan panennya luar biasa. Kalau misalnya kita bertemu dengan harga mahal, itu luar biasa pendapatan masyarakat. Kan kadang-kadang cabai ini bisa memicu inflasi. Betul, betul. Harganya tiba-tiba naik sampai dengan 100.000 lebih. Nah, kalau itu sampai 100.000 dan hasilnya bisa ratusan kilo bahkan ton, itu ratusan juta. Dia punya pendapatannya dalam 1 minggu. Nah, memang banyak kendala, terutama hama yang tiba-tiba menyerang. Nah, ini harus kita antisipasi. Yang berikut juga kita mencoba menanam bawang merah. Bawang merah ini memang bagus, tetapi dan juga ini merupakan salah satu komoditi yang memicu inflasi. Dan sering di Gorontalo ini kekurangan bawang merah. Oleh karena itu saya mencoba bagaimana cara menanam yang baik, kemudian bagaimana juga pemasarannya.
Alhamdulillah bisa, tetapi komoditi ini tidak begitu eh, cocok sekali dengan daerah kita. Harus kita mencari varietas yang cocok untuk wilayah Kabupaten Bualemo khususnya dan Gorontalo umumnya. Jadi kita kembali ke para sponsor ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Duanga Corner, kemudian Randi Angwas, 8K, Kedai Jago, dan Nevi Geprek. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini kami kan ada kongko-kongko di antara pemuda Paguyaman. Iya. Antara pemuda Paguyaman ini, menurut Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya program Dapur Podcast Jebolan Anak-anak Paguyaman? Memang podcast ini hampir di seluruh wilayah, bahkan di seluruh tanah podcast itu sudah mulai ngetop. Bisa-bisa ini akan menggantikan media lain. Nah, ini juga memberikan peluang baru bagi kaula muda untuk mencari kehidupan di dalam mencari kehidupan baru dalam media ini, karena memang ini sangat menjanjikan. Tetapi ini butuh ketekunan, kesabaran, karena ada jam tayang yang harus dibutuhkan supaya bisa mencapai apa yang diharapkan. Karena kalau menjadi ada seperti yang udah lebih dulu, yaitu YouTuber. Nah, ini memang perlu kesabaran, dan saya mengapresiasi khususnya di Paguyaman ini sudah ada, dan ini sudah agak lebih bagus dibandingkan yang lain. Betul, terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman kru yang ada di sini, kita dapat penyemangat lagi dari tokoh kita, Bapak Rupagao. Jadi teruslah berkarya walaupun kita masih modal semangat. Iya. Kita kembali lagi ke petani yang tadi ini Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kinerja dan kesejahteraan petani Bualemo sekarang ini dilihat dari program-program pemerintahnya? Memang begini, memang pemerintah itu harus mencari terobosan bagaimana meningkatkan para petani yang ada di Kabupaten Bualemo ini, khususnya ya, dan Gorontalo pada umumnya. Karena memang kita ini terlahir dari orang tua kita petani. Kemudian cara kita ini masih boleh disebut masih tradisional. Oleh karena itu perlu pemberian memberikan contoh yang baik bagaimana menanam yang baik, apakah itu hortikultura maupun tanaman lainnya. Karena Gorontalo ini hanya dikenal dengan tanaman jagung dan juga tanaman padi dan kelapa. Nah, kalau mau ingin jadi sejahtera, itu kita harus menanam tanaman tahunan. Nah, tanaman tahunan ini banyak, termasuk kelapa yang sekarang ini harganya sudah mulai membaik. Kemudian tanaman durian, kemudian coklat, kemudian jambu mente, kemudian kopi, yang ini nilai ekonomisnya sangat bagus. Nah, kalau ini ditekuni dengan baik, saya rasa petani Bualemo ini akan bangkit dan penghasilannya akan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena kita pun menanam jagung ini walaupun harganya sudah mulai bagus sekarang, ada yang 5.000 sampai dengan 6.000, tetapi biaya pemeliharaannya itu sangat cukup besar, mungkin lebih dari setengah. Oleh karena itu ini tetap kita lakukan tanaman jagung, tanaman padi, tetapi kita harus ada tanaman utama Yang dijagokan. yang tanaman utama artinya jagung ini kita tanam tanaman sela, artinya kita menunggu tanaman tahunan, kita tanam jagung, kita tanam padi dan lain sebagainya, supaya ketika kita sudah mulai tua, seperti pegawai negeri kan mau pensiun. Nah, kalau pensiun ini kan pendapatannya sudah mulai kurang. Nah, kita kalau sudah punya tanaman tahunan, ini insya Allah kita tidak begitu repot mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi untuk terobosan-terobosan selanjutnya jangan hanya
fokus di satu tanaman. Jangan fokus di jagung dengan padi. Harus ada tanaman yang benar-benar bisa menjanjikan. Seperti tanaman durian. Kita sekali menanam itu puluhan tahun. Dan tanaman durian ini sekarang ini sudah menjadi primadona, baik itu di Pulau Jawa maupun di Gorontalo. Dan banyak jenis tanaman durian ini yang sudah mulai ditanam oleh masyarakat Gorontalo, yaitu misalnya durian hitam, kemudian super tembaga, kemudian bawor. Ini tanaman asli Indonesia. Kemudian ada tanaman yang import dari Malaysia, itu musangking. 4 tanaman jenis durian ini harganya cukup. Durian itu yang namanya musangking. Kemarin juga sempat jalan-jalan silaturahmi ke rumah Bapak itu, saya sempat melihat ada pengiriman dari luar itu. Ada beberapa bibit. Itu kalau dari segi harganya untuk wilayah kita sendiri itu bisa kena berapa harganya Pak biasanya? Cek. Memang durian ini ada yang dari Pulau Jawa, Ya. dibawa langsung. Ada juga yang dari Sulawesi Tengah. Nah, durian musangking ini memang durian paling favorit dan mahal. Itu harganya berkisar dari 50.000 sampai ada yang jutaan rupiah per pohon. Per pohon. Per pohonnya. Ya, bergantung daripada umurnya sudah berapa dan berapa dia punya tinggi. Itu musangking. Musangking itu sama dengan durian hitam, dengan durian super tembaga. Ini sama jenisnya. Rasanya pun tidak beda jauh. Memang harganya itu kalau di mall 300 sampai 500.000 per kilo. Per kilonya. Per kilo. Jadi bisa dijadikan untuk sajian VIP kalau di acara-acara besar begitu Pak ya? Ya, memang itu tidak semuanya yang bisa membeli itu, karena orang-orang khusus. Tetapi di Kabupaten di Sulawesi Tengah sudah ada pabriknya. Terus kalau kita menanam tanaman ini di Gorontalo, tidak perlu khawatir dengan pemasarannya. Saya sendiri kurang lebih 400 pohon, 4 jenis ini yang umurnya berkisar 2 tahun lebih, mulai dari 1 tahun maupun 2 tahun lebih. Yang sekarang ya Iya. ada 200-an pohon. 400 pohon. 400 pohon, wah luar biasa ini kalau misalnya jadi ini bisa jadi contoh juga ke petani-petani lainnya. Oke, sebelum itu kita sapa-sapa dulu untuk netizen yang sementara menonton ini. Ada dari Sukardi Latif Al-Bakir, luar biasa kakak ketua. Kemudian juga ada Mirsad CC Om Syam Huno. Dan ucapan terima kasih juga buat para pengunjung yang stay di lapak Desa Molomulahe. Jangan bosan-bosan datang ke sini karena ada satu tujuan kita untuk bisa mengeksplorasi kecamatan kita sendiri, khususnya untuk Kabupaten Bualemo. Kita lanjut lagi kepada Pak Rum. Dapatkah Bualemo yang sekarang ini mengeksplorasi potensi wilayahnya, baik dari segi UMKM yang seperti sekarang, kemudian pertaniannya, wisatanya, kelautannya dan lain sebagainya pada beberapa tahun ke depan? Kalau misalnya itu boleh, apa saja trik yang harus dibuat oleh pemerintah tersebut? Ya, memang semua yang keberhasilan dia tergantung dari pemimpinnya. Iya. Kalau pemimpinnya punya inovasi, kemudian niatnya baik, insya Allah semuanya bisa. Seperti kemarin itu kita akan ada beberapa program unggulan. Untuk meningkatkan satu daerah memang perlu ada program-program unggulan yang harus disampaikan oleh kepala daerah. Iya. Termasuk pariwisata yang ini bisa mendatangkan income bagi masyarakat. Dan juga UKM ini memang ini yang memang disupport. Pak Rahmat Gobel juga ini sangat antusias meningkatkan pendapatan daripada pengusaha kecil dan menengah. Iya. Nah, beliau ingin mensupport ini karena melihat Gorontalo ini pada masih posisi 5 besar termiskin di Indonesia, maka ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Jadi termasuk memang digenjot teman-teman. dari segi inovasinya Pak Iya. ya?
memang kepala daerah harus punya inovasi. Ya. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Nah, pendapatan masyarakat itu kan macam-macam. Dari usaha kecil menengah seperti ini kan, ini Iya. salah satu upaya bagaimana pemerintah kecamatan desa untuk menggenjot ini. Dan ini saya menyampaikan apresiasi kepada beberapa kepala desa yang ada di Pakuyaman ini yang punya inovasi, ada yang membangun badan usaha milik desa. Ya. Dan ini salah satunya di Desa Molombolah ini. Di Molombolah ini sudah ada beberapa badan usaha milik desa, termasuk ini, dan juga ada tempat pencucian. Nah, ini perlu didukung oleh pemerintah daerah Betul. supaya cepat perkembangannya. Sinerginya dapat Iya. juga untuk perkembangan ekonomi. Nah, setelah itu bagaimana kita meningkatkan pendapatan petani. Nah, ini yang kita harus usahakan. Betul, betul. Dengan cara kita misalnya memberikan pemberian bantuan, misalnya bibit. Ini tidak boleh putus, karena dimanapun di negara di dunia ini yang berbicara masalah pertanian dan kesehatan itu harus ada subsidi dari pemerintah. Betul, Karena betul. itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. banyak. Nah sekarang ini Pak, ada jargon-jargon yang mulai berkembang ataupun caption yang mulai berkembang di media-media sosial. Di saat mereka melihat Pakuyaman yang dulu dengan Pakuyaman sekarang itu perkembangannya itu wah luar biasa. Sehingga timbullah satu jargon caption itu yang mana Pakuyaman harus jadi kota. Dimulai dari orang Pakuyaman. Menurut Bapak sendiri, siapkah orang Pakuyaman itu dimulai dari kita? Jadi begini, Pakuyaman ini masuk wilayah Kabupaten Bualemo. Iya. Memang dulu Pakuyaman ini wilayahnya besar, tetapi wilayah Pakuyaman ini terpisah dari dua administrasi yang berbeda. Yang setengah masuk di Kabupaten Gorontalo dan setengahnya masuk Kabupaten Bualemo. Nah, kita berada di Kabupaten Bualemo, yang Bualemo ini juga perlu kita bangun bersama-sama. Nah, kemarin ini kita kan Bualemo ini sudah pernah sampai dikenal di tingkat dunia dengan jargon pariwisatanya. Pariwisatanya. Tapi sekarang ini kan agak mandek, bahkan udah mulai tenggelam karena tidak diurus dengan baik. Betul, betul. Seperti misalnya Pulau Cinta. Semestinya Pulau Cinta ini yang sudah mendunia ini disupport oleh pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Karena ada apa? kerjasama. Karena ini mengangkat nama provinsi Gorontalo. Pulau Cinta itu sampai ke mancanegara. Tetapi sekarang ini Pulau Cinta ini kan kemarin ini kena badai sehingga agak rusak totalnya dia punya konteksnya. Nah, semestinya ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten ini melihat, karena ini adalah potensi yang sangat luar biasa yang mengangkat Gorontalo di tingkat nasional maupun internasional. Nah, saya melihat ini tidak ada perhatian sama sekali. Oleh karena itu, tinggal bagaimana masyarakat ini mendorong pemerintah, menyuarakan pemerintah. Ayo dong perbaiki ini. Bolihutuo, kemudian Pulau Cinta diberikan motivasi, kemudahan bagi investor yang menanam sahamnya di sana. Ya, apalagi kalau memang digenjot untuk pariwisatanya, kemarin juga sempat ada beberapa kegiatan untuk mengeksplor pariwisata, ada iLook Bualemo, insya Allah bisa mendatangkan investor ke depan ya. Jadi ada lagi satu Pak, melalui analisis kepemimpinan Bapak sebagai sosok yang pernah menjabat Bupati Bualemo sebelumnya, alhamdulillah terima kasih Pak. Yeah. Siapkah Bualemo menerima pembaharuan sistem secara digitalisasi merata di semua lini dengan konsep non kertas ke depan, karena kita belajar di negara-negara berkembang itu kertas itu sudah jarang mereka gunakan. Nah, bagaimana Bualemo menerima sistem digitalisasi ini? Bukan siap atau tidak, Harus. tetapi itu menjadi tuntutan dan itu menjadi satu keharusan. Iya. Karena dengan menggunakan sistem digital itu sangat memudahkan bagi kita semua. Betul sekali. Kemarin saya udah mulai pada tahun 2014 sistem pemilihan kepala desa itu digital. Ah iya Dan betul. itu salah satunya yang ada di tingkat nasional. Hanya Kabupaten Bualemo bukan pemilihan secara digital, voting, dan itu sangat berhasil. Nah, sekarang ini tidak boleh, misalnya ini kan ke depan ada 31 kepala desa yang akan melaksanakan pemilihan. Nah, apakah masih menggunakan digital atau tidak? Iya. Nah, kalau tidak menggunakan digital berarti kita Kembali udah mundur lagi. Kembali kepada sistem konvensional. Iya. Nah, ini yang harus di
dijaga oleh pemerintah Kabupaten Bua Lemo, karena saya udah berusaha bagaimana sistem ini bisa dicontohi oleh daerah lain, karena betul. waktu itu pada pemilihan pertama 2015 itu hampir ada 50 kabupaten kota yang berstudi banding di Kabupaten Bua Lemo Untuk mempelajari digital melihat ini. langsung Wih, pemilihan keren. kepala desa secara digital di provinsi. Bahkan pada waktu saya bupati itu sistem pengelolaan keuangan itu seperti itu. Uangnya Kabupaten Bua Lemo, kas Kabupaten Bua Lemo itu bisa diketahui oleh BPK Pusat. Langsung live Nilai online. nominalnya itu berapa setiap detik itu bisa diketahui oleh Kementerian Keuangan maupun BPK. Oleh karena itu Anda bertanya apakah ini memang harus Ya, satu memang jadi garis, harus. kalau tidak itu kita akan ketinggalan. Betul sekali. Jadi kalau macam kembali ke sistem keuangan tadi kayak ada laporan per detik. Ya. Live ya. Jadi keren sekali untuk sistem digitalisasi. Insya Allah Bua Lemo bisa terterima. Dan sekedar info juga para netizen yang ingin menggunakan jasa delivery marketing digital itu sudah kami adakan di Bua Lemo 4 bulan lalu, sekitar 4 bulan lalu. Jadi semua pengunjung ataupun konsumen yang membutuhkan barang berupa ayam geprek atau apapun secara online itu bisa dipesan dengan menggunakan aplikasi Nujek. Nujek itu sudah masuk di Bua Lemo teman-teman, tetapi karena pas masuknya kemarin pas pandemi Pak, jadi rata-rata kan ada banyak juga yang gulung tikar. Alhamdulillah kami dari pemuda ini yang mengadakan Nujek di Bua Lemo itu tetap bertahan. Jangan sampai ke depan Bua Lemo siap dengan sistem ini, kami tetap ada. Oke, untuk itu kita kembali dulu ke studio Bung Nurvan dengan beberapa iklannya. Ada pertanyaan ini Pak, pertanyaan sisipan kita sebelum live tadi dari masyarakat. Ingin bertanya kepada Bapak, ini kita masukkan ke list. Itu melihat dari polemik yang sekarang Pak, khususnya untuk pemilihan beberapa wilayah yang basicnya pemilihan kepala desa di Bua Lemo. Ini menurut kacamata Bapak sendiri, apakah itu akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan ke depan? Dan bagaimana saran atau solusi untuk wilayah kita tercinta ini agar pemilihan itu tidak tertunda? Iya, memang beberapa kepala desa ini ada kurang lebih 33 kepala desa yang masa jabatannya sudah berakhir. Saya kemarin di Botumo itu kepala desa sudah berakhir tapi tidak ada surat pemberhentian mereka. Mereka itu bingung. Loh, kami ini diangkat kemudian masa jabatan kami sudah berakhir tapi kami tidak ada pemberhentian. Nah, kalau tidak ada pemberhentian berarti kami ini masih punya berhak untuk menerima gaji. Yang berikut pertanyaannya masyarakat, Pak, bagaimana desa ini udah kepala desanya hanya ada pejabat, sementara kami ini masyarakat ingin melaksanakan pemilihan kepala desa. Ya. Ada informasi yang saya terima dari pihak pemerintah, baik itu dari kecamatan maupun desa, bahwa menurut mereka ini tidak ada dasar hukumnya untuk melaksanakan kepala desa. Begitu saya mendengar, saya justru tertawa tersenyum. Karena apa? Dasar hukum pemilihan kepala desa ini kan ada peraturan bupati. Iya betul. Ada peraturan bupati yang dikeluarkan pada tahun 2015 yang lalu, yang menjadi dasar pemilihan kepala desa voting pertama kali. Nah, sebenarnya itu adalah dasar hukumnya. Nah, tinggal itu yang dibuatkan surat edaran oleh pemerintah sekarang kepada seluruh desa ataupun melalui kecamatan, bahwa dasar hukumnya itu kan peraturan bupati pada tahun 2015. Ada yang menyampaikan belum ada peraturan bupati. Loh, itu peraturan bupati 2015 itu bukan peraturan bupati. Makanya mereka ini mungkin salah kaprah atau mungkin tidak paham. Oleh karena itu saya bingung, kok masa peraturan bupati harus bikin peraturan bupati baru? Seperti mereka tidak mengambil contoh di tingkat nasional. Seperti di Jakarta itu kan ada reklamasi pantai. Perpresnya itu hanya perpres yang dikeluarkan di zaman pemerintahan Pak Harto. Nah, perpres itu masih berlaku, dipakai mulai dari pergantian pertama sampai dengan sekarang. Iya, sempat viral juga itu kemarin Iya, itu, Pak. kan itu perpres, bukan peraturan presiden suatu, tapi peraturan presiden. Semasa itu masih bisa dipakai, dipakai. Begitu juga peraturan bupati yang pernah saya tentang itu kan peraturan bupati, bukan peraturan Rumpagau.
Oleh karena itu dasar hukumnya itu sebenarnya peraturan bupati pada tahun 2015 yang pada saat itu pertama kali kita melaksanakan pemilihan kepala desa secara online atau e-voting. Itulah Iya. sebenarnya dasar hukumnya. Kemudian bupati membuatkan surat edarannya kepada seluruh camat di mana ada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, dan yang berikut kepala desa yang berhenti ini yang baru masa jabatan harus diberikan SK ketika mengangkat PLT, mengangkat si A dan memberhentikan pejabat lama. Ya, betul. Itu sebenarnya. Ya, ini yang kurang, yang mungkin dilupakan atau terlupakan oleh pemerintah sekarang. Jadi itu mungkin akan bisa jadi saran kemudian ya, bisa diolah di sana sebagai data. Mungkin bisa mereka cek lagi yang kemarin-kemarinnya di mana seperti itu. Itu berupa saran sangat bagus sekali dari Bapak Bupati kita yang sebelumnya, Bapak Rum Pagau. Jadi ini Pak, ada yang terakhir dari kami, dari kru, berupa closing statement dari Bapak, motivasi untuk kami para pemuda, kemudian para pelaku UMKM yang di sini, khususnya para petani tercinta dan umumnya ini yang boleh mulah secara umum. Oke. Dipersilakan Pak untuk Ya, closingnya. begini, kalau mau ingin mau jadi maju, yang satu itu adalah harus punya niat dan berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Iya. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita namakan bernilai ibadah. Segala sesuatu yang baik kita laksanakan itu difokuskan untuk sebagai ibadah kita. Amin, amin. Jadi untuk teman-teman pemuda, insya Allah malam ini dan malam-malam sebelumnya dan hingga malam-malam selanjutnya ini kita niatkan untuk ibadah. Amin. Ibadah. Bismillah, semangat. Jadi itulah bincang-bincang santai kita bersama Bapak Bupati Bualemo, sebelumnya Bapak Rum Pagau, itu kami biasa panggil ayah. Weh, keren ya. Ini banyak banyak motivasi yang diberikan ke kita. Insya Allah bisa menjadi catatan-catatan positif ke depan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua sponsor yang sama-sama dengan kami di Dapur Podcast Bualemo. Ada Duanga Corner, Randi Anguas, ATK, Kedai Jago, dan Nevi Gebrek. Sebelum kami menutup acara ini, kami buka dulu ada sesi tanya jawab dari pengunjung Pak. Kami buka dulu ada sesi tanya jawab dari pengunjung. Ini jauh-jauh dari Permata ya, jauh-jauh dari Permata. Insya Allah bisa memberikan satu pertanyaan positif yang membangun ke depan supaya kita bisa tersinergi antara satu dengan yang lain. Pada Bapak Taufik dipersilakan dengan hormat. Jadi sekedar informasi, Bapak Taufik ini adalah Sekdes Permata ya. Wah, keren, muda, energik. Oke. Dipersilakan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mantan Bupati Bualemo, Ya. Bapak Haji Rum. Kalau memang biasa dipanggil anak muda itu Kakak Rum. Iya. Mungkin saya sudah diperkenalkan singkat oleh moderator pada malam hari ini, Bang Indra Mansyah. Saya selaku Sekretaris Desa Permata. Singkat saja Pak, saya hanya mempertanyakan satu hal. Kini Bualemo 2 tahun akan datang itu akan krisis kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang definitif. Kira-kira kalau masyarakat Paguyaman itu masih melekat, ya, masih melekat yang namanya Bapak Rum Pagau. Ini bukan koprolisasi, karena memang ini fakta. Kira-kira misi ke depan Bapak 2 tahun akan datang. Karena informasi ada ke provinsi, ada juga untuk langsung ke kabupaten atau gubernur. Itu saja Pak, terima kasih. Iya. Jadi terima kasih ya untuk penanya, luar biasa sekali ya. Dan jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu langsung kita arahkan kepada narasumber kita yang pada hari ini sangat energik sekali. Kepada Bapak Rum dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Pertama, Desa Permata ini adalah menurut catatan Bank Indonesia hampir tidak ada orang miskin. di Kaya Desa semua Permata. Pak, sejahtera. Karena mereka hampir 100% menanam hortikultura.
Iya. Sehingga hampir tidak ada orang miskin di Desa Permata. Kemudian pertanyaannya, sekretaris desa ini memang boleh dijawab, boleh juga tidak. Ya, tergantung Bapak. Yang pertama, apakah saya ini mau ke provinsi? Yang kedua, apakah saya mau jadi gubernur atau DPR atau bupati? Pertanyaan ini semuanya boleh. Ya. Boleh ke provinsi, boleh ke gubernur, dan boleh ke bupati. Tergantung situasi dan kondisi. Cuman begini, Pak Rahmat Gobel ini salah satu tokoh nasional, orang Gorontalo asli, yang punya pemikiran bagaimana memajukan Provinsi Gorontalo. Ya. Sehingga ketika dia sama-sama kami ngobrol di Jakarta, saya dia undang, kami hanya berdua, ngomong berdua, kemudian menyampaikan, kalau saya mau diminta jadi gubernur Gorontalo, saya siap, tetapi saya ingin Pak Rum bersama saya menjadi wakil gubernur, kata beliau. Tetapi tidak lama kemudian dia lagi menyampaikan, tapi kalau Pak Rum dengan saya, siapa yang mengurus Bualemo? Mau jadi bupati Bualemo. Sehingga saya lebih ikhlas Pak Rum untuk menjadi bupati, perbaiki kembali Bualemo, kemudian lanjutkan kembali program-program yang tertunda, kemudian program-program yang mendunia itu tolong segera diperbaiki lagi, termasuk Pulau Cinta, kemudian kawasan wisata lainnya, kemudian pertaniannya, kemudian infrastrukturnya yang harus segera kita benahi, termasuk masalah pemerintahannya yang menurut Pak Rahmat ini perlu diperbaiki lagi. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu jawaban singkat, padat dan jelas ya. Untuk Seki kayaknya sudah jelas Pak Seki ya? Sudah jelas ya. Jadi kita buka lagi untuk penanya yang kedua sekaligus penanya terakhir dari forum belakang. Kayaknya sudah ada forum tersendiri di belakang ini Pak. Ya. Kita persilahkan ke depan. Jadi ada jargon juga yang bermain sekarang, insya Allah untuk Pakuyaman ke depan itu harus jadi kota ya. Jadi kita mulai dari orang-orang Pakuyaman, semua pemuda-pemuda itu jujur saja saya merasa iri loh. Saya merasa iri itu di saat saya ke Tilamuta sebagai pusat kabupaten, itu pemudanya itu kritis. Pemudanya kritis, mereka duduk, ngopi, ngomong-ngomong pintar, asik. Jadi saya juga itu maunya itu seperti itu, anak-anak Pakuyaman, ayo kita sama-sama di sini, ayo kita pikirkan daerah kita bagaimana ke depan. Bagaimana Bung Kohos? Ada penanya selanjutnya? Oke, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada sponsor kami yang pada malam hari ini ada Duanga Corner, kemudian ada Randi Angoas, AT Cake, Kedai Jago, dan Nevi Gearbrake. Sekali lagi informasi untuk bagi siapa saja yang ingin menjadi narasumber di Dapur Podcast Bualemo ini, itu kami tidak membatasi ya. Kami tidak membatasi siapa saja yang bisa duduk di sini, entah itu mau Hulu Hulondalo, mau Indo-Indonesia, Ara-Arabi, Engge-Enggeleti, Toduolo, Tafadal. Untuk kedepannya juga untuk program kami ini tidak menutup kemungkinan kami akan trip semua kecamatan Pak. Insya Allah kami juga minta doa dan dukungan dari Bapak Rumpagau karena kami akan untuk tur melihat potensi tiap-tiap kecamatan itu bagaimana ke depan, dan kami ingin itu pemudanya itu fokus untuk daerahnya membangun dari diri sendiri dulu. Sebelum kita menutup kegiatan, kita kembali dulu ke studio dengan penampilan live musik.